Gagal, coba lagi. Resep keripik Sanjay. Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ceritanya ini adalah percobaan saya yang kedua. Karena kemarin percobaan pertama itu gagal ya Bun, dan saya rasanya tidak puas gitu. Terus saya coba lagi. Nah ini udah saya siapkan bahannya. Kali ini berhasil, Bunda harus simak. Kenapa bisa gagal Bun? Iya Bunda, kemarin itu resep dari tetangga. Kalau ini resep saya sendiri dan bisa Bunda-bunda recook. Karena ini udah berhasil ya Bun menurut saya sih. Tapi nggak tahu juga kalau menurut pakarnya. Hehe. Aduh Bunda kalau diingat-ingat sayanya rasanya pingin ketawa terus. Karena ya saking nggak taunya orang ya Bun. Apapun yang dikasih tahu orang ya dicobalah walaupun itu salah dan di luar ekspektasi gitu Bun. Oke Bunda, next kita serius ke resepnya. Tadi itu udah saya siapin bawang merah dan bawang putih. Cabenya saya pakai cabai merah panjang. Untuk cabenya bebas aja, Bunda bisa pakai cabai hijau atau cabai rawit atau cabai merah atau dicampur dengan cabai rawit jika Bunda mau pedas. Next lanjut, ini udah saya siapin asam jawa. Untuk takarannya sesuaikan aja dengan selera Bunda-bunda. Jika ingin terasa lebih masam boleh ditambahin, dan kalau saya cukup ini sekitar 5 biji aja terus dihancurin. Oh ya Bunda, catatan penting, ini untuk bawang merahnya jangan digiling halus karena bawang merah kalau kita campurkan nanti bakal melempem itu keripiknya atau tidak renyah lagi. Jadi bawang merahnya di sini cukup saya iris-iris aja karena nanti mau saya tumis. Jadi bahan-bahan yang dihaluskan cukup cabai merah dan juga bawang putih, dan garamnya juga sekalian dihaluskan supaya garamnya tercampur dengan merata. Untuk asamnya saya menggunakan asam jawa. Jika tidak ada, lebih baiknya Bunda menggunakan asam jeruk nipis, asalkan jangan asam cuka ya Bun. Karena belajar dari pengalaman kemarin, saya itu menggunakan asam cuka dan setelah saya masukkan asam cuka di adonan sambalnya, alhasil gagal total ya Bun. Karena sambalnya itu otomatis langsung mengeras dan menggumpal, sepertinya tidak bisa dipakai lagi. Oke Bunda, lanjut lagi ke proses pembuatannya. Pertama-tama tadi udah saya goreng irisan bawang merahnya hingga matang, hingga mengeluarkan aromatik dari bawang merah itu sendiri. Terus setelah bawangnya matang, langsung aja saya masukkan cabai yang udah dihaluskan. Sambil diaduk-aduk gongsreng-gangsreng, terus saya tambahkan gula pasir secukupnya aja. Untuk takaran gula pasirnya di sini disesuaikan aja dengan selera Bunda-bunda ya. Masukkan cairan dari asam jawa tadi. Jika tidak ada, bisa Bunda masukkan perasan dari jeruk nipis, itu malah lebih enak dan lebih harum. Tapi karena saya tidak punya jeruk nipis, jadi saya hanya menggunakan air asam jawa, itu pun juga bisa. Tujuan untuk memasukkan asam jawa ini adalah supaya nanti rasa sambal keripiknya itu ada rasa masam-masamnya, jadi tidak dominan manis ya Bun. Nah ini setelah mengental seperti ini adonannya, baru kita masukkan keripik ubi yang udah kita goreng terlebih dahulu. Setelah keripik ubinya dimasukkan, sambil diaduk-aduk terus hingga adonan cabenya tercampur dengan merata. Terus catatan penting ya Bunda, ketika kita memasukkan keripik ubi ini, api kompornya harus dikecilkan supaya tidak gosong, karena gula ini cepat mengeras ya Bun jika di suhu dingin. Jadi keripik ubinya ini memang benar-benar enak dan mantul banget. By the way Bunda, tahu nggak sih kerupuk Sanjay itu apa? Keripik Sanjay itu makanan khas dari Sumatera Barat, dan ini resep ini bisa direcook di rumah ya Bun, karena saya udah coba dan rasanya enak. Alhamdulillah anak-anak suami juga pada suka. Keripik Sanjay yang saya buat ini tidak terlalu pedas ya Bun, karena saya hanya menggunakan cabai merah panjang, tidak saya campur cabai rawit. Kalau misalkan dicampur cabai rawit otomatis rasanya agak pedas gitu. Sebenarnya udah lama banget pingin buat yang beginian, karena kemarin tetangga main ke rumah, jadi saya buatlah Bun, dan ternyata salah resep yang dikasih beliau Bun, dan saya belajar lagi, saya buatlah dengan resep saya sendiri Bun. Alhamdulillah berhasil. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman yang salah yaitu, kalau menurut pengalaman saya ini kemarin ya Bun, pertama itu tidak boleh gulanya itu dihaluskan langsung berbarengan dengan cabai. Terus yang kedua, tidak boleh menggunakan cuka makan. Karena apa? Kalau menggunakan cuka makan bisa berakibat fatal alias gagal total. Karena kemarin ketika saya masukkan cuka makan ke dalam adonan cabenya, otomatis adonan
cabenya langsung mengeras dan menggumpal gitu bun, karena saking kerasnya sehingga tidak bisa digigit lagi. Pokoknya benar-benar keras banget bunda. Ya itulah pengalaman saya dalam membuat kerupuk sanjay yang gagal bun, dan alhamdulillahnya kali ini berhasil. Anak-anak suka dan pak suami juga suka, dan ini pun kerupuknya udah mateng. Langsung aja saya masukkan ke dalam wadah ya. Wadah ini ada tutupnya, nanti kalau misalkan nggak habis langsung saya tutup aja supaya tidak melempem. Nah adik Waldan udah nungguin bun, dia udah mau ngambil. Keripik sanjay yang saya buat ini tidak terlalu pedas sehingga aman banget dikonsumsi buat anak-anak, terutama adik Waldan yang belum bisa makan pedas bun. Dan ini dia ketagihan bun, sampai-sampai yang jatuh di lantai pun diambilnya juga, katanya sayang dan bun. Dan itu bunda bisa lihat sendiri kan bagaimana antusiasnya adik Waldan dengan keripik sanjay yang saya buat ini, dan mulai memasukkan suapan pertama ke dalam mulutnya. Bagaimana reaksinya bun? Sepertinya dia keenakan bunda. Oke bunda, kayaknya sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih udah nonton, bye bye.